Kita buka sama-sama Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian firman Tuhan ini. Ibrani 12 ayat 1 sampai ke-6. Saya ayat yang pertama, umat-umat Tuhan ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Bunyi firman Tuhan, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan suatu nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajak orang yang dikasihinya, dan Dia menyesatkan orang yang diketahuinya sebagai anak. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Nah, tema firman Tuhan hari ini yaitu mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu, saudara dikasih di dalam Tuhan, kita semua punya mata. Saya bisa melihat ke depan karena saya melihat mata saya bisa melihat ke depan karena saya melihat ke depan. Kalau mata saya melihat ke samping, berarti saya melihat ke samping. Demikian juga ke kiri, ke belakang, ke depan, ke bawah, dan juga ke atas kayak gitu. Kita punya mata kayak gitu. Tapi fungsi daripada mata ini sangat memiliki peran penting kayak gitu. Pentingnya kenapa? Contoh tadi kalau kesaksian mak tua matanya satu, ya kalau kemarin kami udah ke rumah sakit dikatakan katarak kayak gitu. Artinya satu mata tidak berfungsi lagi, tidak bisa melihat dengan jelas kayak gitu. Tapi itulah disarankan untuk dioperasi di tanggal 5 nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, mata mempunyai fungsi dan peranan penting di dalam kehidupan kita. Demikian juga kehidupan kita dengan Tuhan. Tadi, kalau mata kita yang tertuju kepada Tuhan Yesus, berarti fokus kita, perhatian kita kepada Tuhan Yesus kayak gitu. Bukan hanya fokus dan perhatian kita kepada Yesus, tetapi ada maksud juga Tuhan bagaimana Paulus menyampaikan firman Tuhan ini. Dan saat ini kita diingatkan kembali untuk kita terus fokus kepada Tuhan kayak gitu. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak saat-saat ini orang yang datang kepada Tuhan itu karena mencari apa? Mencari berkatnya saja kayak gitu. Ketika sudah dapat, dia lupakan Tuhan. Tapi ada juga orang, segelintiran orang ketika dia udah diberkati tapi menjauh dari Tuhan sangat sedikit kayak gitu. Tapi orang ketika yang tadinya tidak punya apa-apa, ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan memberkati dia, sehingga dia kadang-kadang lupa akan Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita fokus kita kepada Tuhan, kita bukan hanya fokus kepada berkat itu. Karena apa Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan? Matius 6 ayat 33 jelas katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan tambahkan itu. Yang penting mata kita tertuju kepada Yesus, fokus kita, perhatian kita tertuju kepada Tuhan Yesus kayak gitu. Nah, sehingga apa Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan?
Kalau kita melihat inti daripada apa yang Paulus ingin sampaikan, supaya mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus kayak gitu. Fokus perhatian kita kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Fokus kita dan perhatian kita ini juga yang akan membangun iman kita. Kalau kita fokus kepada berkat, saya yakin dan percaya ketika saat kita diberkati, kita datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak diberkati oleh Tuhan, menjauh dari Tuhan, itu kan tidak baik. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita diberkati, ketika kita tidak diberkati, kita tetap datang kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, seringkali orang mendefinisikan berkat ini hanya dari materi atau keuangan. Tanpa kita sadari berkat yang Tuhan berikan kepada kita berupa kesehatan itu adalah satu berkat yang luar biasa. Kalau kita lihat, kalau kami juga saksikan, ini masih baru mata kayak gitu. Kalau kami lihat kemarin dengan Mak Tua, dalam satu ruangan itu penuh antriannya untuk memeriksakan matanya. Belum lagi ke rumah sakit kayak gitu. Itu untuk suatu kesehatan, supaya dia sehat kayak gitu, seseorang itu sehat. Apalagi kita yang sudah sehat, kesehatan itu pasti berharga kayak gitu. Nah, kesehatan ini merupakan suatu berkat yang Tuhan berikan, sehingga ketika kita diberkati lewat kesehatan, kita tetap datang memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kemudian Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat tadi, coba saya baca ulang kembali ayat yang kedua. Mengapa firman Tuhan temanya mata yang tertuju kepada Yesus. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus ini diibaratkan kayak gini. Kalau kita punya mata, tadi sudah saya gambarkan gitu. Kalau kita melihat ke depan, mata kita pasti fokus ke depan. Tapi kalau kita lihat ke samping, apa kita bisa melihat ke depan juga? Tidak gitu kan. Pasti fokus mata ini satu tujuan. Kalau misalnya ke depan, pasti kita melihat ke depan. Kalau ke samping, ke samping. Kalau kita melihat dua arah, apakah bisa kita melihat dengan jelas? Saya yakin dan percaya pasti ada remang-remang kayak gitu. Mata kita juga akan menjadi sakit. Demikian juga ketika kita dengan Tuhan kayak gitu. Mata kita juga harus fokus kepada Tuhan. Hati kita, mata ini menggambarkan suatu bukan hanya sekedar pandangan kita kayak gitu, tetapi menggambarkan bagaimana pikiran kita, perasaan kita, dan juga yang ketiga yaitu tindakan kita lakukan hanya untuk melakukannya seperti di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia kayak gitu. Nah, jadi inilah fokus kita, yaitu yang pertama, seseorang mengarahkan seluruh pikiran kita. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang Mak Tua pikirkan, apa yang Kak Butet pikirkan, Tante Nabil pikirkan, Wa Neng pikirkan. Tapi kita semua pasti punya pemikiran, punya pikiran kayak gitu. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, di dalam kita beribadah, kita fokuskan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga perasaan kita, tindakan kita bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, dan juga melalui perasaan kita ini saya tidak katakan bahwa saya saat ini merasa sakit. Kalau saya merasa sakit, pasti tindakan saya, tubuh saya akan menjadi lemah kayak gitu. Tapi kalau tubuh saya sehat, pasti saya bersemangat kayak gitu. Di dalam perasaan ini membuat kita kadangkala mengganggu juga kayak gitu. Seperti yang saya katakan di dalam 2 minggu kemarin,
Saya mengalami sakit hampir 1 minggu, flu, batuk, pilek gitu ya. Tapi itu melemahkan tubuh saya. Tapi saya percaya, saya katakan kemarin, iman, pengharapan, dan kasih itu harus dibangkitkan. Sehingga ketika saya punya iman, minggu kemarin, walaupun dalam keadaan lemah, tubuh, pilek, dan lain sebagainya, tapi saya masih bisa untuk melayani Tuhan. Demikian juga dengan perasaan kita. Perasaan kita fokuskan kepada Tuhan, perhatian kita kepada Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan? Kita perlu memfokuskan itu semua kepada Tuhan. Karena Paulus ingin mengatakan seperti ini di ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita mempunyai satu perlombaan, yaitu perlombaan dengan tekun di dalam iman. Iman kita kepada Tuhan kayak gitu. Bukan iman kita melihat keliling kita, melihat kiri kanan kita sehingga membuat kita lemah. Tapi kita fokus kepada Tuhan sehingga kita tetap kuat, kita tetap bertahan, kita tetap bertekun di dalam perlombaan iman itu. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, Yesus menjadi pusat kehidupan kalau kita fokus memandang kepada Yesus. Yesus tujuan utama kita. Kita buka terlebih dahulu di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Ini tentang Paulus juga. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menuju jalan yang telah kita tempuh. Bapak Ibu dan kasih di dalam Tuhan, kita berlomba-lomba dalam iman. Paulus yang tadinya orang yang menganiaya Tuhan panggil. Dia melupakan apa yang di belakangnya, dia fokus, dia berlari-lari mengejar daripada panggilan surgawi yang daripada Yesus. Dia katakan seolah-olah seolah-olah dia memperoleh hal yang sempurna kayak gitu, sehingga dia mengejar itu. Karena dia tadinya menangkap orang-orang yang percaya, tetapi akhirnya dia yang ditangkap. Kemudian ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia tidak lagi pikirkan apa yang dahulu, tetapi dia pikirkan yang sekarang, yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa itu. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, fokus kita ketika kita fokus kepada Tuhan, pikiran kita tadi ya dikatakan. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Kalau tidak demikian dikatakan tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Saya yakin dan percaya ketika kita satu pikiran, fokus kita kepada Tuhan, kita juga bertindak dengan iman. Karena Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan. Di sini ada saya catat bahwa mengapa mata kita harus tertuju kepada Yesus. Yang pertama, karena hanya Yesus yang mampu memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Hanya Yesus yang mampu memimpin iman kita, iman orang percaya
yang tadinya tidak sempurna menuju kepada kesempurnaan. Kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, saya yakin kita juga tidak akan menjadi sempurna, sama seperti Paulus. Dia katakan, aku tidak sempurna, tetapi karena Kristuslah sehingga itu menjadi sempurna. Di ayat yang kedua jelas dikatakan tadi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi hanya Yesus yang memimpin itu. Kalau mata kita masih berpaling kepada yang lain, percaya kepada dongeng-dongeng, percaya kepada tahayul, iman kita sulit untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus, saya yakin, saya tidak akan meragukan lagi, Kristus itu sendiri yang akan menuntun iman kita kepada kesempurnaan. Dan yang kedua, mengapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Karena Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Ini Yesus sampaikan, karena tidak ada Tuhan lain di dalam agama apapun yang mengatakan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup yang kekal itu. Hanya Yesus yang mengatakan itu. Sehingga apa? Dikatakan Yesus melakukan itu supaya untuk menebus dosa-dosa pelanggaran kita. Tadinya mungkin berat kita berlomba di dalam pertandingan iman itu untuk menanggalkan beban dosa, untuk menanggalkan beban pikiran kita. Tetapi karena Kristus, Dialah jalan, Dialah kebenaran, Dialah hidup yang kekal itu. Dia yang akan memampukan kita. Kenapa Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan? Karena Tuhan juga tadi di ayat yang kita baca di dalam Ibrani 12, kita masih belum di dalam mengikut Tuhan itu mencucurkan darah. Kita belum sampai seperti itu. Kita bisa lihat ayat selanjutnya, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, dan dalam pergumulanmu kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Siapa yang di sini yang di dalam pengiringan mengikut Tuhan sudah mencucurkan darah? Masih belum kan? Masih pun kita mengalami mungkin penderitaan, tidak makan, tapi saya rasa anak-anak Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Tidak ada yang sampai melarat kayak gitu. Meskipun tantangan imannya itu berat, tapi kita masih belum sampai mencucurkan darah seperti Kristus. Itulah sebabnya kita perlu mengingat supaya kita semakin kuat. Seperti yang dikatakan tadi, tidak menjadi lemah dan putus asa. Kalau orang yang udah lemah dan putus asa, Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, apapun yang dia lakukan, fokusnya udahlah, hidup aku kayak gini aja, nggak ada tujuannya, nggak ada artinya kayak gitu. Pasti akan menjadi lemah dan putus asa. Tapi kalau fokus kita ada tujuan, bahwa aku udah dipanggil Tuhan seperti Paulus, dia terus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil itu. Sehingga apa? Dia terus semakin bersemangat. Sekalipun kadangkala tubuhnya semakin merosot katanya, tetapi imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, ada saya tuliskan juga bahwa pikul salib adalah salah satu didikan Tuhan untuk menumbuhkan kasih, pengampunan, dan belas kasihan. Seperti yang Yesus tunjukkan. Mengapa saya katakan demikian? Karena kadangkala kita di dalam mengikut Tuhan pasti tidak hanya hal-hal yang enak saja. Tidak hanya hal-hal yang enak saja. Seperti kesaksian Ibu Pendeta. Tadi dia mungkin pikir matanya dikasih obat tetesan aja kayak gitu. Maunya kita hanya begitu aja, udah langsung sembuh kan? Tapi ada rencana, ada jalannya Tuhan. Meskipun harus dioperasi, Tuhan percayakan, Tuhan cukupkan dana. Kalau misalnya dipikirkan untuk dana operasi mungkin mahal ya Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan. Tapi puji Tuhannya kemarin kami bukan mandiri tetapi melalui BPJS kayak gitu. BPJS.
Nah, melalui PJS itu sehingga semuanya bisa ditanggung. Tapi kita tidak tahu untuk kedepannya. Tapi saya yakin dan percaya kita sama-sama bersatu dan doa juga mendukung Ibu Gembala di tempat ini. Supaya apa? Supaya Tuhan pulihkan matanya, supaya dia bisa tetap memberitakan firman Tuhan. Makanya ketika Ibu Pendeta bilang, Aldi ini, jangan lemah mata, tetap semangat, saya bilang. Karena apa? Mungkin mata kalau udah ini kan kadang merasakan pusing atau apa kayak gitu, efek daripada tidak ini. Karena saya juga sering mengganggu waktu, bukan mengganggu tapi ini ya, kalau saya bilang menyemangatkan waktu lah, mungkin biar ada reaksinya marah atau apa kayak gitu. Tapi kan itu tidak membuat dia menjadi lemah. Memikirkan matanya ini, dia fokusnya nanti mata saya ini gimana ya kalau udah operasi nanti gimana keadaannya kayak gitu. Nah itu yang saya tidak inikan kayak gitu. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita umat-umat Tuhan juga berdoa bersama-sama, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan. Amin. Puji nama Tuhan. Yang ketiga dikatakan mengapa mata kita harus tertuju kepada Yesus. Karena Yesus adalah jaminan keselamatan orang-orang percaya. Kita buka terlebih dahulu di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Minta Nabil untuk bacakan, Nabil. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Keselamatan itu bukan karena hasil usaha kita, tapi itu adalah suatu pemberian daripada Tuhan. Kalau hati kita, kalau hidup kita tidak terfokus kepada Tuhan, bagaimana kita dapat Tuhan berikan itu keselamatan? Kenapa? Hanya Yesus yang menjadi jaminannya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Dapat, Nabil? Oke. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, mengapa mata kita harus fokus kepada Yesus? Karena Yesus adalah jaminan keselamatan. Karena dikatakan tadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil usaha kita. Dan dikatakan, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Kadang-kala kan ada orang yang memegahkan diri. Karena aku ini setia dengan Tuhan. Nah ini juga salah Bapak Ibu. Tapi aku diselamatkan. Ya tetap pasti percaya kayak gitu. Tapi bukan karena hasil usaha kita. Tetapi itu pemberian Allah. Sehingga apa dikatakan? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang membanggakan diri. Ayat yang ke-10 dikatakan jelas. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mata kita fokus kepada Tuhan. Tuhan mau agar hidup kita juga hidup di dalam Kristus kayak gitu. Nah Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya ketika hidup kita fokus kepada Tuhan, perhatian kita, tadi saya katakan juga pikiran, perasaan, tindakan kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita, yang menyempurnakan iman kita yang tadi tidak sempurna menuju kepada kesempurnaan. Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, Yesuslah menjadi jaminan kita kayak gitu, jaminan keselamatan. Tadi yang kedua, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup itu. Yesus jalan dan kebenaran dan hidup itu. Maka daripada itu, pada siang hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita pun masuk di dalam setiap pencobaan yang mungkin kita alami saat ini, jangan anggap itu suatu hal yang membuat iman kita semakin lemah.
Tapi ingatlah akan ini, dikatakan ayat ke-5 sampai 6 sebagai penutup kita. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, kita diakui Tuhan sebagai anak ketika kita diajar, diperhatikan oleh Tuhan, dikasihi, dididik. Didikan Tuhan itu tadi memikul salib kayak gitu. Tidak hanya hal-hal yang enak kayak gitu. Dan juga jangan kita menjadi putus asa ketika kita terus-terus diperingatkan oleh Tuhan. Tuhan memperingatkan kita melalui apa? Melalui firman Tuhan. Tuhan terus peringatkan. Saya yakin dan percaya sedikit atau banyaknya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada hal yang tidak baik yang kita masih simpan di dalam hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Itu mungkin kadang menyinggung kita kayak gitu. Tapi Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, itu bukan kami sebagai hamba Tuhan yang berbicara, tetapi melalui firman Tuhan ini untuk kami mengungkapkannya supaya apa? Supaya kita semakin lebih baik lagi kayak gitu. Supaya kita lebih baik lagi di dalam Tuhan. Supaya kita semakin maju lagi di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya dikatakan tadi, hai anak-anakku, janganlah anggap endek didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Berarti Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya. Saya juga tidak terlepas dari didikan-didikan firman Tuhan ini. Kenapa? Sebelum saya menyampaikannya, saya terlebih dahulu dididik oleh firman Tuhan. Saya terlebih dahulu dihajar oleh firman Tuhan. Dan juga dikatakan saya terlebih dahulu diasah. Tapi ketika kita diasah, tadi dikatakan ayat yang terakhir, kita juga diakuinya sebagai anak. Kalau pujian kita, aku anak raja kayak gitu. Adalah satu kebanggaan kayak gitu bagi kita orang-orang percaya. Kalau orang diakui sebagai anak presiden, begitu senangnya kayak gitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan lebih berharga, lebih senang. Karena apa? Sukacitanya lebih besar daripada anak presiden kayak gitu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan. Saya tidak akan perpanjang kebenaran firman Tuhan, tapi biarlah melalui firman Tuhan ini mata kita tetap tertuju kepada Yesus, sehingga kita fokus kepada Tuhan di dalam pengiringan, di dalam iman kita. Kita semakin hari semakin bersungguh-sungguh di dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan.